Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 10 ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Iman yang berharap pada Tuhan. Iman bukanlah melihat dan mengerti, namun iman adalah berharap penuh dengan hati yang terarah pada Tuhan. Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang duduk di gerbang kota Yeriko. Yeriko adalah kota yang indah, kota yang nyaman, dan kota yang subur di lembah Yordan. Dan Bartimeus duduk dan mengemis di pintu gerbang kota. Saudara, tentu saja Bartimeus sudah sering mendengar tentang Yesus sebagai penyembuh, sebagai nabi, sebagai juru selamat. Dan saat ini dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kota Yeriko. Dan saudara-saudara, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di kota Yeriko, dia kemudian berteriak dengan suara yang keras seperti ayat kita tadi. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara, anak Daud adalah gelar untuk Mesias, sang penyembuh dan sang juru selamat. Bartimeus berteriak dengan suara yang keras. Orang-orang memarahi dia. Murid-murid datang menegur dia agar dia berhenti berteriak. Tapi Bartimeus tidak berhenti. Sekalipun dihalang-halangi, sekalipun dimarahi orang-orang, Bartimeus terus berteriak dengan suara yang keras. Dan saudara-saudara, Yesus akhirnya menghentikan langkahnya. Yesus kemudian datang kepada Bartimeus dan berkata, "Apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu?" Bartimeus mengatakan, "Sembuhkanlah aku." Yesus lalu mengatakan kepada dia, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah." Saudara-saudara, sebelum Bartimeus bertemu dengan Yesus, mungkin dalam kebutaan, mungkin ketika dia mengemis, dia sudah punya rencana-rencana bahwa nanti kalau Yesus menyembuhkan dia akan melakukan ini, dia akan melakukan itu, dia akan pergi ke sana, pergi ke mana-mana yang selama ini dia tidak bisa pergi karena dia berada dalam keadaan buta. Tetapi saudara, sesuatu yang bertolak belakang adalah ketika Yesus menyembuhkan dia, Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa setelah Yesus menyembuhkan dia, Yesus mengatakan, "Pergilah." Tapi Bartimeus tidak pergi. Namun Bartimeus terus mengikuti Yesus, bahkan sampai pada penyaliban dan kematiannya. Ketika Markus menulis, orang-orang Roma bahkan mengenal Bartimeus. Ini berarti Bartimeus terus mengikuti Yesus. Saudara-saudara, ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka mengikuti Yesus. Tapi ketika Yesus menyampaikan tentang penderitaan, kematiannya, menyampaikan yang ketiga kali, banyak murid-murid bahkan meninggalkan dia. Mereka tidak lagi mengikuti dia. Tetapi berbeda dengan Bartimeus. Dia terus mengikuti Yesus. Murid-murid bahkan ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan menderita, mereka malah berebutan ingin duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini kontras dengan Bartimeus. Dia terus mengikuti Yesus. Hatinya terarah kepada Tuhan di dalam pengharapan. Saudara-saudara, Bartimeus sekalipun dia buta, tapi imannya melihat jauh ke depan bahwa Yesus adalah sang penyelamat yang telah menyembuhkan dia. Bukan hanya itu, tapi Yesus juga akan menyelamatkan dia dari hukuman dosa-dosanya. Ini juga berbeda dengan murid-murid. Ini kontras dengan murid-murid. Mereka melihat, mereka mendengar, tapi mereka buta secara iman. Bartimeus, sekalipun dia buta dan matanya baru dimelekkan oleh Tuhan Yesus, tapi imannya melihat jauh ke depan. Makanya dia terus mengiring Yesus. Saudara-saudara, pagi ini kita belajar dari Bartimeus bahwa iman itu bukan tentang melihat atau mengerti,
Tapi iman adalah hati yang selalu terarah kepada Tuhan di dalam pengharapan. Pagi ini saudara, teladanilah iman dari Bartimeus. Terus mengikuti Yesus, mengiring Yesus, karena Yesus sudah menyembuhkan dia. Bukan hanya menyembuhkan dia dari kebutaannya, tapi membuka mata hatinya, dan dia melihat bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, penyelamat jiwanya dari hukuman neraka, hukuman dosanya. Pagi ini saudara, maukah saudara memiliki iman seperti Bartimeus? Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Bartimeus, bagaimana ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia terus mengikuti Yesus. Dia buta, tapi mata hatinya terbuka. Dia buta, tapi imannya melihat jauh ke depan. Berbeda dengan murid-murid yang mereka melihat, mereka mendengar, tapi hati mereka dibutakan oleh kekuasaan. Tuhan, ajar kami agar dalam hidup ini kami pun memiliki iman seperti iman Bartimeus. Hati yang selalu terarah kepada Tuhan di dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.